Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kita ulang lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Katakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang agung, Kau Allah kami sembah. Yesus Tuhan namamu, Kau sungguh mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang mulia, Kau layak terima pujian kami, Kau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Yesus, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
janjimu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita ulang lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya di bulan Agustus minggu pertama, yakni hari ini 1 Agustus 2021. Dan seperti biasa, ibadah di minggu pertama di bulan yang baru akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, serta sukacita sorga senantiasa mengisi hati dan pikiran kita semua. Mari tetap taat protokol kesehatan, dukung program pemerintah, dan lakukan bagian kita sebagai orang percaya, yakni berdoa senantiasa bagi bangsa dan negara kita tercinta, Indonesia. Puji nama Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 29, ayatnya yang ke-29. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Demikian firman Tuhan. Saudara perhatikan di sana ada kalimat hal-hal yang tersembunyi. Ini bicara rahasia. Saya hari indah ini akan membagikan buat kita semua tentang rahasia ilahi. Ayat yang baru kita baca adalah bagian kecil dari pesan-pesan terakhir Musa. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat, maka ia menyampaikan pesan-pesan terakhir di beberapa pasal terakhir. Seperti menyampaikan pembaharuan janji Allah dengan umat Israel, kemudian ia menyampaikan bagaimana umat Israel harus mengalami pertobatan, untuk kemudian mengalami pemulihan. Kemudian di pasal yang ke-31, Musa menetapkan penggantinya yakni Yosua. Musa melakukan regenerasi. Baru kemudian di pasalnya yang ke-34 yang terakhir, Musa naik ke atas gunung untuk kemudian meninggal atau berpulang. Dan menariknya dari pasal-pasal terakhir ini yang berisi pesan-pesan terakhir Musa sebelum dia meninggal, terdapat kalimat yang menyatakan tentang rahasia ilahi, hal-hal yang tersembunyi. Saya teringat akan satu peristiwa di mana seseorang pernah bertanya kepada saya di tengah pandemi ini, lalu dia berkata, kapan ya corona ini akan selesai? Dan kebetulan karena saya bukan seorang epidemiolog atau orang yang ahli berbicara tentang wabah, saya juga bukan seorang dokter, tetapi saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya tentu tidak dapat menjawab secara sisi kesehatan maupun sisi pengamatan epidemiologi, namun sebagai hamba Tuhan langsung tersirat di pikiran saya ayat dari Ulangan 29 ayat 29. Karena jujur pribadi, saya tidak tahu kapan ini akan berakhir. Lalu saya katakan Ulangan 29 ayat 29. Ini rahasia ilahi. Biarlah hal-hal yang tersembunyi itu bagiannya Tuhan. Bagian kita ialah hal-hal yang disingkapkan, yakni firman Tuhan dan kebenarannya. Dan saya percaya tentu setiap orang memiliki pertanyaan seperti itu. Entah itu tersirat di dalam hati atau mungkin terlontar dengan jelas dari lidah bibirnya. Kapan ini semua akan berakhir? Kami sudah jenuh, ekonomi sudah lesu 1,5 tahun ini, toko saya belum buka, belum seperti dulu kembali omsetnya, pekerjaan saya tidak seperti dulu, job saya sepi dan sebagainya. Semua pasti memiliki pertanyaan ini. Namun saya ingin menambahkan bahwa ternyata pertanyaan ini tidak hanya terjadi di zaman kita sekarang saja. Pertanyaan ini sudah pernah muncul, tersirat maupun terlontar di masa yang lalu. Kalau kita ingat pada peristiwa seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian ada wabah yang melanda bumi seperti wabah influenza, flu Spanyol tahun 1918, wabah kolera, wabah TBC, dan sebagainya. Saya begitu yakin juga pada waktu-waktu seperti itu mereka juga bertanya, kapan ini akan selesai? Mengapa ini terjadi? Mengapa Tuhan perlu memanggil orang yang saya kasih untuk pulang ke pangkuannya? Dan masih banyak begitu pertanyaan lainnya yang menyimpan rahasia. Tetapi hari ini kita dikuatkan hal-hal yang tersembunyi adalah bagian Tuhan. Nah, bicara tentang rahasia ilahi, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Terlebih juga saat ini kita ada di tengah pandemi, tentu banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran saudara dan saya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita boleh membaca di ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang pertama, saudara boleh mencatat, rahasia ilahi
mengingatkan kita akan kedaulatan Allah. Kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian, baik itu secara lokal maupun secara global. Ada begitu banyak volatilitas atau ketidakstabilan di berbagai bidang, saudara. Dan tentu ini membuat kita semua dengan mudahnya dapat merasa muram, takut, khawatir, cemas, bimbang, dan bahkan juga merasa tidak aman. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sudah seharusnya kita menaruh harapan utama kita bukan pada penguasa zaman ini, bukan pula pada keadaan ekonomi kita. Karena banyak orang di luar sana yang mungkin menaruh harapan utamanya pada keadaan ekonomi mereka. Mungkin depositonya banyak, asetnya masih banyak, atau sahamnya ijo royo-royo, atau you name it. Masih banyak hal-hal lain yang secara ekonomi dia lebih dan akhirnya menaruh harapan di situ. Tetapi sebagai orang percaya di tengah keadaan seperti sekarang ini haruslah kita menaruh harapan kepada pencipta langit dan bumi yang berdaulat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayatnya ke-9 dan yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-46 ayatnya ke-9 dan yang ke-10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian firman Tuhan. Simpelnya saudara, ya, Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 10 intinya adalah Allah melakukan apa yang Dia ingin lakukan dan Allah akan mewujudkan tujuan yang Ia miliki karena sederhananya Ia adalah Allah. Jadi termasuk keadaan seperti sekarang ini pun terjadi atas izinnya Tuhan. Jadi sudah sebaiknya kita menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang rahasia itu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan memanggil orang yang aku kasihi? Kenapa pekerjaan masih seperti ini? Tuhan, kenapa belum bisa beribadah tatap muka? Dan sebaliknya menaruh harapan utama kita kepada si pemegang kendali itu. Karena ternyata semua di kolong langit ini terjadi atas izinnya Tuhan. Dan sederhananya Bapak Ibu Saudara, kedaulatan itu artinya, kedaulatan Allah itu artinya Allah yang pegang kendali. God is in control. Allah yang pegang kendali karena Dia memegang kuasa tertinggi dan karena Ia memiliki hak-hak istimewa. Jadi hari ini mulailah kita taruh harapan kita di Allah yang memiliki kedaulatan penuh. Dan kalau kita ingat saudara cerita Ayub, bukankah Ayub mengalami hal yang tidak mudah dalam hidupnya? Kita tahu bahwa Ayub ditinggalkan oleh anak-anaknya terlebih dahulu, 10 anaknya mati. Kemudian hartanya habis, tiba-tiba ia jatuh bangkrut. Bahkan belahan jiwanya, istrinya tidak lagi mensupportnya seperti dulu kala dan berkata, kamu masih mau mencari dan menyembah Allah yang telah mengizinkan ini semua terjadi, pergi dan kutukilah dia. Dan kemudian ditambah lagi Ayub mengalami sakit penyakit. Tapi saudara tentu ingat di bagian awal, sebelum itu semua terjadi, ada percakapan antara Allah dengan si jahat. Dan ternyata Allah mengizinkan ini semua. Saya percaya Ayub tentu ada pertanyaan kecil. Pertanyaan akan banyak rahasia-rahasia, akan hal-hal yang belum disingkapkan, akan hal-hal yang tersembunyi dalam hati kecilnya dia punya pertanyaan itu. Walaupun tidak dicatat Alkitab. Dan saya percaya ketika ini semua terjadi, kita semua memiliki pertanyaan kenapa sih harus ditimpa problem, ditimpa bencana, harus mengalami hal yang tidak mengenakan. Yang pertama, karena kita sedang diingatkan akan kedaulatan Allah. Mulailah taruh harapanmu di Allah yang memegang kendali. Mulailah taruh harapanmu di Allah yang memegang kuasa tertinggi dan memiliki hak istimewa. Bicara tentang kedaulatan Allah, kedaulatan itu adalah kalimat yang familiar di dunia kerajaan. Kata kedaulatan dalam bahasa Inggrisnya sovereignty. Artinya ya adalah pegang kendali penuh, saudara. Jadi ini sangat umum di dunia kerajaan. Dan memang bicara tentang Allah, itu bicara sistem pemerintahan kerajaan. Dan kalau kita tengok negara-negara yang menganut sistem monarki atau kerajaan,
Memang latar belakangnya dulu ya, kalau sekarang tentu sudah ada monarki parlementer yang lebih ditata, lebih dibatasi wewenangnya. Tapi kalau dulu raja dan ratu yang memerintah memang memiliki kedaulatan, punya kendali kontrol penuh atas segala sesuatu, atas penarikan pajak, atas hukum-hukum yang diterbitkan, atas batas-batas wilayah di negara, semuanya dia yang pegang kendali. Sehingga hari ini kita diingatkan bahwa masa-masa ini penuh pertanyaan, ingat Allah itu yang pegang kendali kok. Dia memegang kuasa tertinggi dan dia memiliki hak istimewa. Bicara tentang hak istimewa, kalau tadi negara yang menganut sistem monarki atau kerajaan itu sudah familiar dengan istilah sovereignty atau kedaulatan, sekarang kita bicara negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial di mana kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh seorang presiden. Presiden memiliki hak-hak istimewa yang tidak dapat diganggu-gugat. Beberapa hak istimewa atau hak prerogatif presiden diantaranya adalah hak grasi, hak rehabilitasi, amnesti, kemudian menunjuk orang-orangnya untuk ditempatkan di pemerintahan, membantunya menjalankan roda pemerintahan, dan kemudian juga menunjuk orang-orangnya untuk menjadi wakilnya di luar negeri, duduk di pos-pos di luar negeri dengan nama lain duta-duta besar. Dan ini yang disebut sebagai hak prerogatif presiden. Kita nggak bisa ganggu-gugat. Itu haknya presiden, mau tentukan siapa, mau berikan pengampunan ke siapa, mau memulihkan nama baik siapa, itu semua adalah ranah hak istimewanya presiden. Sering kita lupa kalau kita kembali dalam kehidupan rohani, kita punya Tuhan bukan hanya sekedar sahabat atau bapa yang baik, yang kelihatannya hanya memenuhi terus maunya kita. Tapi ingat dia juga adalah Raja Allah yang berdaulat, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 115 ayat yang ketiga saya akan baca buat setiap kita. Mazmur 115 ayat 3, Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Pernah dengar istilah suka-sukamu Tuhan? Ya, memang inilah yang disebut dengan kata lain kedaulatan Allah. Allah ada di sorga melakukan apa yang dikehendakinya. Suka-sukanya Tuhan. Ketika dia mengizinkan pandemi ini bukan berarti dia jahat. Tuhan berarti jahat dong mengizinkan perang dunia, Tuhan mengizinkan wabah, Tuhan mengizinkan kematian. Tapi karena ini semua ada dalam rancangannya yang kita nggak bisa mengerti. Suka-sukanya Tuhan. Saya ingat satu cerita Bapak Ibu Saudara tentang seorang penginjil. Bagaimana penginjil ini tadinya dia punya usaha sepatu di Eropa, ini tahun 1800-an. Kemudian ia ditugaskan untuk melakukan penginjilan oleh gerejanya ke Afrika. Dia membawa serta istri dan anak-anaknya, tapi dia juga punya usaha sampingan dengan istrinya jualan sepatu. Nah, kalau di Eropa sana, usahanya ini laku keras. Dia pikir ya sudah ini buat bantu-bantu kehidupan penginjilan di sana. Walaupun ada dana dari lembaga yang mengirimnya, tapi toh juga ada dana tambahan, tidak ada salahnya. Tetapi anehnya, usahanya justru mulai drop, dan bangkrut, saudara, di Afrika sana. Sehingga betul-betul dia tidak lagi bisa menjalankan usahanya untuk jualan sepatu. Dia sempat marah, sempat kecewa dengan Tuhan. Tapi kemudian ia teringat akan ayat tadi, Mazmur 115 ayat yang ketiga. Allah itu berdiam di sorga dan ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berarti kalau sampai hamba Tuhan ini diizinkan mengalami usahanya bangkrut, berarti memang itu ada di kendalinya Tuhan. Dan ternyata betul setelah usahanya itu bangkrut, usaha sampingannya, pekerjaan sampingannya, hamba Tuhan ini menjadi fokus, saudara, untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nggak lagi mikir istrinya mau pegang usaha apa, ya kemudian dia ikut bantu usaha istrinya, enggak. Suami istri akhirnya fokus mengerjakan panggilan dari Tuhan untuk memberitakan Injil di tanah Afrika. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh belajar bahwa rahasia ilahi itu untuk mengingatkan kita akan kedaulatan Allah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh kita hari ini, ingat, itu bagiannya Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kembali kita baca di Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang kedua, bicara tentang rahasia ilahi untuk menyatakan bahwa Allah sangat tidak terbatas, sementara kita sangat terbatas. Ya saudara,
Banyak hal yang mungkin tersembunyi yang belum disingkapkan, Tuhan izinkan supaya akhirnya kita sadar dan dinyatakan bahwa kita ini sangat terbatas. Allah sangat tidak terbatas. Kata terbatas dalam Kamus Bahasa Indonesia itu artinya sudah diberikan batas. Allah nggak ada batas lagi dalam hal keberadaannya. Ketika 10 orang berdoa di Amerika Serikat, di saat yang bersamaan, jam dan waktu yang bersamaan, 10 orang berdoa di Papua, Tuhan hadir di Amerika, Tuhan hadir di Papua. Tetapi ketika saat sekarang ini saya berada di Surabaya, di detik, jam, hari, dan waktu yang sama saat ini pula tidak mungkin saya berada di Kalimantan. Ini yang disebut saya memiliki keterbatasan. Dan ternyata Tuhan tidak terbatas dalam banyak hal. Dia tidak terbatas dalam hal keberadaan, dalam hal kuasa. Itulah sebabnya kita mengenal istilah Maha Kuasa. Ia pun tidak terbatas dalam pikiran, jalan, dan rancangannya. Sehingga ketika ada banyak hal-hal yang masih tersembunyi, ternyata itu karena memang kita belum mampu untuk mencerna itu. Tuhan yang sudah jauh bisa melihat ke depan, dia belum menyingkapkan kepada kita karena dia tahu kita terbatas untuk memaknai dan mengerti jalan Tuhan yang begitu hebat. Seperti orang tua yang memiliki anak kecil seperti saya, memiliki anak kecil usia sekolah, ada hal-hal yang tanda kutip saya rahasiakan dari anak saya karena memang dia belum mengerti itu. Dia memiliki keterbatasan, belum memahami itu. Mungkin nanti in the future, ketika dia sudah jauh lebih besar usianya, dia akan memahami itu. Seperti contohnya misalkan saya bilang dia tidak boleh makan ini dan itu karena dia ada alergi, lalu dia belum mengerti alergi itu apa dan segala macam. Atau misalkan kamu harus tidur jam 9 malam, karena kalau kurang tidur akan terus terpola, tidur yang tidak bagus jamnya, lalu kemudian mengantuk dan tidak bisa fokus belajar. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan langsung secara detail kepada anak kecil karena ternyata memang dia memiliki keterbatasan memahaminya secara keseluruhan. Saya sudah memiliki kemampuan pemahaman yang lebih, maka saya tidak perlu menyingkapkan itu nanti. Demikian pula di era pandemi ini ya, kan banyak orang stay at home, work from home, study from home, ya bahkan beribadah juga dari rumah. Hari ini di era pandemi lagi booming tanaman dan orang pelihara ikan cupang atau bahasa latinnya ikan betta fish. Ya kebetulan kami juga punya ikan cupang betta fish, ikan kecil ya, ada warna biru merah. Saya dapatkan dari kakak saya yang punya usaha itu di Solo. Jadi dia kirim untuk ponakannya, untuk anak saya supaya boleh pelihara itu untuk ya having fun lah untuk memelihara ikan. Lalu saya amati ikan ini hidupnya kecil ya, cuma di dalam wadah kecil warna bening ya, bening. Lalu kita bisa lihat dari jauh, dia nggak akan mengerti kehidupan saya. Bagaimana saya harus keluar dari rumah, ada urusan lain, mungkin saya keluar kota, pergi ke luar pulau. Dia tidak mengerti itu. Dia hanya tahu hidupnya di seputaran situ. Lalu tiba-tiba kepala saya itu seperti mengkorelasikan ini lewat keadaan kita dengan Tuhan. Bukan berarti kita digambarkan seperti ikan cupang, bukan. Tapi ada hal-hal yang kalau diberitahu semua mungkin kepala kita pecah, saudara. Kita memiliki keterbatasan. Tuhan sangat-sangat tidak terbatas. Itulah sebabnya ada hal-hal yang disebut sebagai rahasia ilahi. Belum disingkapkan, masih tersembunyi. Dan tidak apa-apa. Karena pada waktunya Tuhan akan menyatakan. Dan kalaupun kita belum tahu, tidak apa-apa. Yang penting adalah rancangan Tuhan tergenapi semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Satu tokoh yang menarik, yakni Paulus. Paulus orang yang bertobat ikut Tuhan. Setelah dia bertobat ikut Tuhan, kalau sudah perhatikan, kok kelihatannya setelah ikut Tuhan hidupnya tanda kutip tidak seenak secara manusia ya. Tidak seenak seperti dia belum kenal Tuhan. Justru setelah ikut Tuhan, Roh Kudus mengarahkannya pergi melakukan penginjilan ke orang-orang non-Yahudi atau Gentile. Dia pergi dari Yerusalem, terus ke Damaskus, kemudian terus naik ke Syria, ke utara lagi ke Asia Kecil, ke Turki. Dia masuk ke Makedonia, ke Yunani, dia masuk ke Roma, Italia di Eropa. Tetapi dalam setiap perjalanannya masalah begitu hebat, banyak datang bertubi-tubi. Mulai dari kapal karam, dia juga mengalami kelaparan, dia juga mengalami di penjara waktu di Filipi, dia mengalami dipukul, disesah, dia juga mengalami akhirnya di penjara di Roma dan pada akhirnya dieksekusi mati sekitar tahun 60-an. Saya yakin Paulus tahu bahwa pekerjaan yang dia lakukan ini adalah untuk pemberitaan Injil hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi gambaran besarnya ini dampaknya kemana, detailnya dia nggak tahu.
Dan mungkin pada waktu perjalanan itu hati kecilnya ada pertanyaan-pertanyaan, rahasia-rahasia ilahi. Ada hal-hal tersembunyi yang belum disingkapkan. Kenapa harus ke sini kalau taunya di sini saya harus mengalami kapal karam? Kenapa harus ke situ kalau ke situ ternyata saya taunya harus mengalami masuk penjara? Tetapi saudara perhatikan, ketika kita membaca sejarah, ini yang saya mau ajarkan saudara bahwa Tuhan itu sangat tidak terbatas pikirannya, jalannya, rancangannya, bukan hanya kuasa dan keberadaannya. Paulus meninggal sekitar tahun 60-an Masehi, dieksekusi mati, dipenggal. Tetapi beberapa ratus tahun kemudian, sekitar tahun 313, buah dari pelayanan Paulus, di Roma sebagai ibu kota kekaisaran terkuat dan terbesar zaman itu, Kaisar Roma menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibunya juga menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu segera pergi ke Yerusalem, Bethlehem, mencari tempat di mana pada waktu itu dikabarkan bayi Yesus ada di Bethlehem. Lalu kemudian mendirikan gereja. Kalau saudara pergi ke Holy Land, ada gereja yang dibangun di situ oleh ibu dari kaisar. Dan saudara menariknya, setelah Kaisar Roma percaya Yesus dan menetapkan kekristenan menjadi agama negara. Tadinya zaman Paulus itu kekristenan itu dianggap sebagai sekte sempalan Yahudi. Agama yang dilarang, orangnya dicari-cari, dikejar-kejar, dibunuh, ibadahnya di rumah, nggak boleh ketahuan. Tiba-tiba tahun 313 menjadi agama negara, agama resmi diakui, bahkan dianut oleh Kaisar Roma pada waktu itu. Dari sini membuka akses penginjilan sampai ke utara Eropa, barat dan timur Eropa. Sampai ke Rusia, sampai ke negara-negara Skandinavia, Swedia, Norwegia yang pada waktu itu masih percaya mitologi menyembah dewa-dewi. Kemudian jangka panjangnya lagi, loncat. Berapa ratus tahun kemudian, 1400-an, bangsa Eropa mulai melakukan pelayaran, melakukan eksplorasi. Mereka berlayar dengan kapal-kapal mereka ke belahan bumi lainnya dengan 3 misi. Saya nggak akan bahas misi yang 1 dan kedua, saya akan bahas yang ketiga. Misinya adalah Gold, Glory, dan Gospel. Gold itu mereka pergi berpencar dari Eropa untuk mencari kekayaan. Entah itu emas, entah itu rempah-rempah, ya, entah itu apapun. Yang kedua, mereka mencari glory. Glory ini adalah kejayaan. Makanya ada banyak jajahan Inggris, koloni Prancis, koloni Spanyol, koloni Belanda, di mana-mana mereka mencari glory. Tapi yang menarik yang ketiga, mereka membawa misi gospel. Injil sampai ke Amerika, ke Afrika, dan ke Asia. Paulus mungkin tidak tahu detailnya sampai ke situ. Yang dia tahu kenapa I have to go here. Saya harus pergi ke sini, di sini saya dipukul, saya pergi ke sana, sana kapal karam, saya pergi ke situ, di situ saya dipenjara sampai akhirnya, tapi dia tahu bahwa itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk penginjilan, untuk hormat penginjilan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, rahasia ilahi itu untuk menyatakan bahwa Allah itu sangat-sangat tidak terbatas, sementara kita sangat terbatas. Ada cerita tentang seorang anak, sebut saja namanya Budi. Budi ini ingin sekali untuk masuk perguruan tinggi negeri. Maka pergilah ia mendaftar di pendaftaran perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi negeri di sini adalah Universitas Indonesia, kalau ini betul. Tapi namanya tadi saya samarkan Budi. Dia sudah mendaftar, 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Waduh, orang tua sampai bingung, ini kamu mau kuliah kapan? Hanya demi mencapai universitas yang kamu inginkan. Di situ dia timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Rahasia ilahi, hal-hal yang belum disingkapkan, saudara. Why Tuhan? Kenapa? Seperti kita juga ya, sekarang di pandemi ini banyak bertanya ya, Tuhan kenapa kok ada orang udah melayani Tuhan malah meninggal, ada orang begini malah kena COVID, Tuhan kenapa ada pandemi, kenapa usaha gini? Banyak pertanyaan, saudara. Tapi ingat, Tuhan itu tidak terbatas, pikiran kita kecil, otak kita nggak akan sampai. Biarlah Tuhan menyatakan ketika dia tahu kita mampu atau kapanpun pada waktunya, yang pasti bela hidup kita mengerjakan jalannya Tuhan seperti Paulus. Singkat cerita, dia kuliah walaupun telat, saudara. Dia kuliah di tempat lain. Dia selesai dan dia menjadi seorang pengusaha. Dia berwirausaha, entrepreneurship. Usahanya berhasil. Dia menjadi orang-orang muda yang sukses di usia muda. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia dipanggil oleh Universitas Indonesia untuk jadi dosen tamu. Dia dipanggil untuk jadi pembicara di seminar-seminar yang diadakan oleh UI, saudara. Dan setiap kali dia mau menyampaikan materi, dia bilang, dulu saya mau melamar loh kuliah di sini. Tapi gagal terus, nggak sekali, nggak 2 kali, nggak 3 kali. Ternyata
jalan Tuhan yang tidak terselami. Waktu itu otak saya nggak nyampe dengan pikirannya Tuhan karena saya terbatas. Tapi Tuhan sangat-sangat tidak terbatas. Tuhan mau saya belajar di tempat lain, menempa saya menjadi pribadi yang hebat. Kemudian dia mulai buka usaha, usahanya berhasil, akhirnya dia malah dipanggil menjadi dosen tamu, saudara. Wow, indah bukan? Jadi hari ini, kalau masih ada pertanyaan di era pandemi ini yang belum dijawab, serahkan ke Tuhan. Karena kita diingatkan kita terbatas. Mungkin otak kita nggak sanggup untuk menangkap rancangan Tuhan yang jauh ke depan begitu dahsyat. Dia sangat tidak terbatas. Kita sangat terbatas. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-29 yang terakhir. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi yang dinyatakan itu bagi kita, yang tidak dinyatakan yaitu rahasia, yang tersembunyi itu bagiannya Tuhan. Yang ketiga, kalau begitu, pelajari apa yang sudah Allah singkapkan bagi kita. Saudara nggak perlu pusing-pusing ngurus sesuatu yang memang masih menjadi rahasianya Tuhan. Biarlah itu menjadi rahasia Tuhan. Do your part. Have you done your part? Sudahkah kamu mempelajari apa yang Allah singkapkan? Allah menyingkapkan dirinya lewat putranya Kristus Yesus. Kenal dia secara pribadi. Lebih dan lebih dan lebih dalam lagi. Dan tentu Allah berbicara kepada kita, Bapak Ibu Saudara, lewat firman-Nya. Pada waktu Musa menyampaikan ini kepada umat Israel, baru tercipta 5 kitab yang dikenal dengan nama Pentateuch. Penta itu 5, Teuch itu Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang disingkapkan padamu ini, kamu pegang teguh, kamu pelajari, kamu imani, kamu kerjakan. Hari ini 2021, firman Tuhan sudah terkumpul, rapi, sudah melalui proses kanonisasi sekitar tahun 300-an, dari Kejadian sampai Wahyu. Sudahkah kita membaca ini semua? Daripada sibuk ngurusin, ya kan, ada lagi pembahasan tentang bagaimana ilmu santet, nggak usah dibahas yang begitu. Yang dibahas adalah yang memang disingkapkan buat kita. Sedang mencari tahu, mencari celah gimana ya ini supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Padahal Tuhan nggak menginginkan kita ke situ. Daripada sibuk mengerjakan yang ternyata tidak menjadi bagian kita, sudahkah kita mempelajari ini? Ada seorang anak di Amerika, dia menceritakan kisah Harry Potter dari seri pertama sampai seri terakhir dengan begitu komplitnya. Karena dia punya bukunya itu tebal-tebal. Lalu tiba-tiba dalam sebuah ibadah remaja, seorang pendeta ini bertanya, kamu udah baca seri Harry Potter sampai habis, sudahkah kamu mencari tahu tentang firman Tuhan? Lalu dia bertanya, ini untuk apa? Dan hamba Tuhan ini bilang, kamu nggak tahu George Washington, bapak bangsa Amerika, berkata, jawaban akan hidup saat ini dan hidup yang akan datang itu ada di Alkitab. Sungguh sangat sayang, atau bahasa Jawanya eman, kalau selama kamu hidup, kamu tidak pernah menyelidiki ini. Tuhan sudah menyingkapkan ini buat kita. Dan akhirnya pendeta ini memberitahukan fakta-fakta tentang Alkitab yang membuat remaja ini tercengang. Dan akhirnya dia tertarik, lalu dia mulai membaca Alkitab, sampai akhirnya dia sudah membaca Alkitab 10 kali, saudara. Hamba Tuhan ini bilang, tahu nggak kamu, buku Harry Potter, saya sedang tidak melarang saudara baca buku sekuler ya, no. Ya, saudara boleh baca buku sekuler. Saya sedang memberitahu cerita kisah tentang orang yang akhirnya dia melek, dia terbuka matanya bahwa ternyata Alkitab itu luar biasa yang sudah disingkapkan ke kita aja, kita belum beres, belum selesai, belum done mengerjakan, menyelidiki, mengimani, dan mempercayai serta membagikannya. Kok kita ngurusin yang lain-lain yang masih tersembunyi gitu. Lalu hamba Tuhan ini kembali lagi menceritakan kepada remaja ini, kamu tahu nggak, Alkitab ini ternyata adalah the best selling book ever. Buku yang paling laku laris di bumi ini bukan buku-buku itu yang kamu baca, tapi adalah Alkitab. Buku yang kamu baca Harry Potter itu laku 500 juta kopi. Tetapi The Bible sampai hari ini sudah dijual lebih dari 5 miliar kopi. Dan kamu tahu bahwa Alkitab ini ternyata butuh waktu menulisnya 1.500 tahun. Kalau novel yang terkenal di Amerika, To Kill a Mockingbird, butuh waktu 2 tahun menyelesaikannya, butuh waktu 1.500 tahun menyelesaikan Alkitab. Dan Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis. Dan tahukah kamu bahwa Alkitab telah diterjemahkan lebih dari 2.000 bahasa, baik itu bahasa nasional maupun bahasa dialek di daerah-daerah. Dari pemberitaan tentang Alkitab ini, fakta-fakta tentang Alkitab ini, anak ini langsung tercengang. Dan ternyata Alkitab yang selama ini hanya menjadi pajangan di rumahnya,
ternyata memiliki sejumlah keunikan yang sangat-sangat hebat. Nah, sejak itu ia memutuskan untuk membaca Alkitab. Ketika dia membaca Alkitab, dia mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa di sini bukan berarti berjumpa dalam artian fisik, face to face, tapi dia menemukan Tuhan. Selama ini dia hanya mendengar dari kata orang, dari papa mamanya karena dia adalah Kristen keturunan. Tetapi kemudian setelah membaca Alkitab, tentu dengan berdoa dituntun oleh Roh Kudus, ia mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam dari sebelumnya dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa biarlah kita boleh melakukan sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan sudah katakan. Kita boleh mempelajari, mengimani, mempercayainya, dan terutama mengerjakannya, kemudian membagikannya. Sehingga kita tidak perlu sibuk mengurus hal-hal lain di luar itu yang memang belum dinyatakan buat kita, tetapi biarlah kita sungguh-sungguh mempelajari, menjadi bagian kita adalah apa yang sudah disingkapkan. Saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini buat setiap kita. Rahasia ilahi berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, rahasia ilahi mengingatkan kita akan kedaulatan Allah. Yang kedua, rahasia ilahi untuk menyatakan bahwa Allah sangat tidak terbatas, sementara kita sangat terbatas. Dan yang ketiga, rahasia ilahi adalah hal yang tersembunyi. Sementara yang tidak tersembunyi, yang sudah dinyatakan, pelajari apa yang sudah Allah singkapkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang menjadi pelaku firman. Dan sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan persiapkan setiap kami mengucap syukur kami boleh ambil bagian dalamnya, karena kami ingin mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, mengingat karya Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita telah berdoa terlebih dahulu tadi, dan kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tangan kanan kita, saudara, ada roti yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertikam, tertombak, terpecah-pecah di atas kayu salib. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Oleh karena itu hari ini makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari mengangkat cawan anggur dengan tangan kananmu dan dengarlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, di tangan kanan kita ada cawan anggur yang atasnya kita percaya bahwa ini adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah, tertumpah di atas kayu salib 2000 tahun lalu, mengampuni dosa dan kesalahan kita, memeteraikan kita sebagai warga sorga, menebus kita. Bukankah cawan anggur di tangan kanan kita adalah bentuk persekutuan kita dengan darahnya? Oleh karena itu hari ini terimalah, minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Saudara yang telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sejenak tundukkan kepalamu, tutup matamu, dan berdoa naikkan ucapan syukurmu. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk karya salibmu, tubuhmu yang telah terpecah, darahmu yang telah tercurah.
Hari ini kami mengambil bagian di dalamnya, melakukan perjamuan kudus, melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Kau berkata dalam firman-Mu, lakukanlah ini mengingat akan aku. Terima kasih dan terima kasih. Itulah kalimat yang dapat kami ucapkan atas karya-Mu yang besar, atas kasih-Mu yang luar biasa, yang telah dinyatakan lewat peristiwa salib. Dan hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang menonton dan mendengar program ini Tuhan. Engkau memberkati mereka. Tangan-tangan mereka diberkati, pekerjaan, karir, usaha, bisnis, profesi rumah tangga, pelayanan masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke, pemimpin yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah, para menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat-birokrat, gubernur, wali kota, bupati di seluruh Indonesia diberkati. Kami berdoa agar pandemi ini boleh segera selesai Tuhan, yang sakit disembuhkan. Kami doa mereka yang terdampak, baik itu pekerjaan usaha mereka, para pengusaha, karyawan, tenaga profesional diberkati. Mereka yang ada di garda terdepan, para tenaga kesehatan, Tuhan berikan perlindungan. Tidak lupa kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan di seluruh dunia. Secara khusus Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, jemaatnya dalam perlindungan Tuhan, gembalanya dalam pelayanannya diberkati, bahkan juga seluruh programnya ke depan kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami pada hari ini, kami semua ingin terima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan-Mu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera Shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.